Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di kota tebing tinggi. Penyaluran beras dilakukan dengan dramatis menggunakan kapal laut menuju kawasan Secanggang, Kabupaten Langkat. Pembangunan tembok penutup jalan dekat Sekolah Global Prima di Medan Maimun mengundang polemik. Warga sekitar tak setuju. Polemik pembangunan tembok yang menutup akses jalan warga di permukiman padat penduduk di Kelurahan Seimati, Medan Maimun terus berlanjut. Pihak sekolah akhirnya angkat suara dan menyatakan penutupan jalan dilakukan karena rawan kejahatan. Polemik pembangunan tembok yang menutup akses jalan warga di Kelurahan Seimati, Medan Maimun mendorong pihak sekolah buka suara. Pihak sekolah mengaku telah membeli tanah dan bangunan di areal belakang sekolah. Jalan pada gang yang kemudian dibangun tembok itu diklaim juga menjadi bagian dari lahan yang telah dibeli. Pihak sekolah menyatakan jalan akses yang digunakan untuk lalu lalang warga yang ditutup itu merupakan bagian dari kepemilikan lahan milik sekolah. Penutupan jalan pintas warga ini dilakukan karena tingginya kasus pencurian di sekolah. Menurut kepala sekolah, pelaku pencurian inventaris sekolah seringkali menjadikan jalan gang sebagai akses untuk kabur usai melakukan pencurian. Kalau status saya kurang tahu, status milik siapa. Nah, jadi saya nggak bisa jawab pastinya status. Nah, tapi yang jelas itu kalau udah namanya gang itu ada nama jalannya ya Pemko lah mungkin ya. Bukan. Saya kurang tahu apakah itu milik pribadi atau apa karena legalitasnya kan nggak ada ke kita. Tetap ada punya kita, tetap bangunan rumahnya yang namanya ya mungkin maling ini lebih apa lagi kan Pak? Pihak sekolah menyatakan proses alih kepemilikan jual beli tanah kini dalam proses di lembaga terkait. Sebelumnya diberitakan warga di Seimati, Medan Maimun memprotes pembangunan tembok setinggi lebih kurang 3 meter karena menutup akses jalan warga. Akibatnya jalan di permukiman warga tidak memungkinkan untuk dilalui mobil. Tutia Lewelubis melaporkan dari Medan. Masih terkait informasi tentang tembok sekolah, proses mediasi penutupan akses jalan Gang Abadi Kelurahan Seimati, Medan Maimun pada Senin petang gagal menuai kesepakatan. Pertemuan memanas saat sebagian warga mendebat pihak sekolah soal klaim pembelian lahan. Protes warga terkait pembangunan tembok sekolah yang menutup akses jalan Gang Abadi, Medan Maimun dimediasi di kantor kelurahan setempat. Dalam pertemuan selama 2 jam itu, warga mendesak pihak sekolah untuk membongkar tembok yang menutupi akses jalan. Warga mengaku telah lebih dulu bermukim di wilayah itu sebelum pembangunan dan pengoperasian sekolah, serta menjadikan Gang Abadi sebagai akses keluar masuk ke permukiman. Perwakilan warga juga mendesak pihak sekolah untuk menunjukkan dokumen bukti jual beli lahan yang kemudian ditembok sehingga menutup akses jalan tersebut. Jadi masyarakat juga itu kan harus dirobohkan karena kan berdirinya juga kita tidak ada musyawarah, tidak ada penjelasan atau bukti-bukti surat kan. Sendiri itu Bang, gang itu sendiri statusnya apa sih? Apakah gang Pemko, pemerintah atau gang? Setahu kita dari awal-awal sih dari saya di sana masyarakat ya itu sekarang kan udah ke Pemko ya, Pemko kan, maka jadi fasilitas umum. Warga memberi tenggat waktu kepada sekolah untuk membongkar tembok dan mengembalikan fungsinya sebagai jalan keluar masuk ke permukiman. Jika tidak dilakukan, warga mengancam akan membongkar sendiri tembok setinggi 3 meter itu. Tutia Lewelubis melaporkan dari Medan. Sejumlah alat penyelamat milik Tim SAR Medan dicek satu persatu oleh Kepala Basarnas. Tim SAR mengakui teknologi alat bantu jadi bagian penting dalam proses pencarian dan penyelamatan.
Sejumlah alat di kantor SAR Medan dicek satu persatu oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Kusworo Senin petang kemarin. Kunjungan ke kantor SAR Medan ini untuk memastikan kesiapan menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Basarnas menekankan selain mengedepankan sumber daya manusia, juga memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pencarian dan penyelamatan. Salah satu alat yang digunakan oleh tim SAR adalah drone. Drone ini dapat membantu kinerja tim SAR dalam proses pencarian untuk melakukan pemetaan lokasi yang jaraknya jauh ke bawah maupun ke atas sebelum tim penyelamat diturunkan ke lokasi. Bahwa terutama adalah untuk bisa berinovasi dengan ilmu pengetahuan yang teknologi yang ada saat ini. Terus penggunaan drone, tentunya di ranah kita di Basarnas ini juga punya kekuatan drone tersebut, jadi tinggal penggunaan saya rasa ini tepat dilaksanakan untuk bisa melaksanakan dukungan operasi sehingga kita bisa melaksanakan dengan efektif efisien. Pemanfaatan potensi SAR serta kolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga terus dilakukan, mengingat personil SAR di setiap kota tergolong minim. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Medan. Menyambut datangnya bulan Ramadan, jurnalis Muslim Siantar Simalungun menggelar perlombaan lagu nasyid dan azan untuk kaum ibu di Kota Pematang Siantar. Kegiatan ini juga diisi dengan memberi santunan kepada anak yatim. Kegiatan yang digagas para jurnalis Muslim di Kota Pematang Siantar dan Simalungun ini dilakukan untuk ukhuwah atau mempererat tali silaturahmi di antara para jurnalis. Jurnalis Muslim Siantar menggelar perlombaan lomba lagu nasyid untuk kaum ibu di Kota Pematang Siantar di lapangan pariwisata pada Senin lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan sekaligus untuk memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad. Kegiatan digagas para jurnalis Muslim di Kota Pematang Siantar dan Simalungun ini dilakukan untuk ukhuwah atau mempererat tali silaturahmi di antara para jurnalis. Saya masukkan lomba azan, tapi ini terkhusus untuk wartawan yang Muslim Siantar Simalungun. Jadi peringatan ini sangat didukung oleh pemerintah Kota Pematang Siantar dan lancar dan baru pertama kali ini. Perlombaan digelar selama 3 hari, dimulai dengan lomba lagu nasyid serta lomba azan untuk anak-anak para jurnalis. Kegiatan ini akan ditutup pada Jumat minggu depan dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan janda dari keluarga besar jurnalis yang ada di Kota Siantar. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.